Seorang yang ma'rifat, seorang yang arif billah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa aman dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Takut saat ini Allah senang sama dia, besok Allah murka sama dia. Bukan karena dosa-dosa dan kesalahan, tapi karena su'ul adab, etika yang buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan kadang-kadang suka beretika buruk sama Allah. Apa etika buruknya? Nyuruh. Habis sholat Allah itu disuruh-suruh. Disuruh ngayain, bikin kaya, disuruh begini, masukin ke PNS, disuruh begini. Kadang-kadang kita sering mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu rabbil alamin yang ngatur seluruh alam, tapi kita kadang-kadang su'ul adab, ngatur-ngatur Allah gitu. Ya Allah kalau bisa sih kan gitu loh. Tolong datengin uang sama saya sore ini, kalau bisa sore ini sebelum jam 5 ya Allah. Jadi Allah itu disuruh ngasih kita duit, kalau bisa waktunya pun sudah kita tentukan. Ini kan su'ul adab. Allah yang ngatur alam, kita ngatur-ngatur Allah. Kalau bisa ya Allah, ini kalau bisa ya Allah. Kadang-kadang Allah disuruh ngebunuh orang, matiin aja dia Allah, binasakan ya Allah. Kan gitu. Su'ul adab. Kadang-kadang kita ini suka nyuruh-nyuruh Allah Subhanahu wa taala, betul. Allah suruh bayarin utang kadang-kadang. Ya Allah tolong lunasin utang saya. Lah kata malaikat, lu yang utang, Allah yang disuruh ngelunasin. Ya Allah tolong bayarin kredit kendaraan saya. Kan kamu yang pakai kendaraan, kenapa Allah yang disuruh bayar, kirain gak mau bayar. Kadang ya Allah tolong selesaikan urusan rumah tangga saya. Kita yang punya bini, kita yang punya masalah, WhatsApp perempuan, ribut bini. Kemudian ya Allah tolong selesaikan urusan rumah tangga kita. Kita yang buat masalah, Allah yang disuruh nyelesain. Tapi seorang yang kenal dengan Tuhan nggak begitu. Dia bilang apa? Ya Allah tolong saya agar saya bisa menyelesaikan hutang saya. Kita yang menyelesaikan, bukan nyuruh Allah untuk menyelesaikan utang. Ya Allah tolong saya agar saya bisa ngelunasin kreditan saya. Kita yang bayar kredit, jangan Allah yang disuruh bayar kreditan. Kita yang pakai mobil kesana kesini, Allah yang disuruh bayar kreditannya. Ya Allah, tolong saya agar saya bisa menyelesaikan urusan rumah tangga saya. Karena saya nggak akan bisa melakukan ini tanpa pertolonganmu. Saya tidak mampu menyelesaikan urusan ini tanpa pertolonganmu. Ini seorang hamba yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan nyuruh Allah untuk ngurusin, untuk nyelesain. Ini kan namanya kita nggak beretika. Cuman Allah itu lagi-lagi sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu baik, udah biarin aja. Halo, kan gitu. Allah itu masih baik aja Pak sama kita. Walaupun kelakuan kita kayak gitu, etika kita itu kadang-kadang nggak ada, tapi Allah masih baik. Seharusnya kita itu kan ngomong sama Allah, tolong berikan pertolongan agar saya bisa menyelesaikan hutang saya. Tolong berikan pertolongan agar saya bisa begini. Ini kita ini menunjukkan diri kita, ya kan, kepada kalimat suci yang diajarkan Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas itu, dia selalu merasa dia ini dalam keadaan fakir. Sehingga dia nggak tahu dengan apa yang Allah lakukan sama dia. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya butuh keimanan ya Allah ada dalam diri saya. Saya butuh keislaman ada dalam diri saya. Saya butuh ya Allah petunjukmu terus ada ya Allah dalam kehidupan saya. Sangat butuh dia. Walaupun dia kaya nih, ya Allah saya butuh penjagaanmu. Saya butuh kenikmatanmu tetap terus ada. Ya Allah saya butuh hidayahmu, saya butuh pertolonganmu, saya begini, saya enggak lemah ya Allah, selalu butuh kepada Allah. Dia juga hidup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hei manusia, kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu maha kaya, maha cukup dan maha terpuji. Artinya orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sangat merasa butuh kepada Allah. Dia butuh.
Ya Allah, saya butuh pertolonganmu, saya bisa pengen ke masjid terus ya Allah sampai akhir hayat. Ya Allah, saya butuh pertolonganmu ya Allah, agar saya ini bisa menjauhi apa yang dilarang sama kamu ya Allah. Ini orang yang bermakrifat, orang yang kenal dengan Allah. Bukan orang yang bermakrifat kenal sama Allah itu dengan logika, analoginya begini. Bukan. Kita kenal Allah itu dengan petunjuk Allah. Itu dia Quran, dia itu Nabi. Dan Bapak Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sangat takut kepada Allah, ya kan? Sangat takut kepada Allah pada saat dia beriman, pada saat dia beribadah, daripada saat dia bermaksiat dan dosa. Jadi orang yang kenal Allah itu nggak pernah takut Allah murka. Dia selalu hidup dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 175. Wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Itu Al-Qur'an ngomong apa? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku jikalau kalian orang beriman. Allah tidak katakan wa khafuni in kuntumul asin. Takutlah kalian kalau kamu orang-orang yang bermaksiat. Tapi Allah bilang apa? Yang disuruh takut itu orang beriman, bukan orang yang bermaksiat. Di dalam Quran surat Al-Imran tadi yang disuruh takut itu orang beriman, Pak, bukan orang yang bermaksiat. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian jikalau kalian orang beriman. Allah tidak mengatakan takutlah kalian kalau orang yang berdosa musdibin. Enggak. Mestinya kan yang takut ini orang yang banyak dosanya. Tapi kenapa Allah bilang orang yang beriman? Takut, Pak. Takut dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Takut dia ini beretika yang buruk, su'ul adab. Su'ul adab kepada Allah. Takut, ya kan gitu loh. Dia ini belum mampu menjalankan hak-hak rububiyah, hak-hak penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan merasa begini, Pak. Kalau saya sholat kayak puasa dekat sama kiai, mau ustadz udah pasti masuk surga. Udah tentu. Saya puasa ustadz, saya sholat, saya sudah haji, pasti saya masuk surga. Belum tentu. Karena masuk surga itu bukan dari ibadah, bukan dari amal soleh, tapi rahmat Allah. Rasulullah itu mengatakan la yudkhil ahadukumul jannata amaluhu. Amal kalian itu nggak akan bisa masukkan kalian ke dalam surga. Sahabat nanya, engkau juga ya Rasulullah? Iya, sama saya juga. Illa ayataghammadani Allahu birahmati, tapi Allah sudah menenggelamkan saya dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya. Orang yang kenal sama Allah itu takut, ya Allah. Kan gitu loh, sangat takut. Allah marah nanti masukin ke neraka. Saya takut suul adab, ngerasa ibadah saya, amal soleh saya udah banyak. Orang-orang di sini malu kalah amal solehnya sama saya. Iya kan? Udah pasti kita terlalu percaya diri. Dia sangat takut kepada Allah. Gitu loh. Takut juga dengan dosa-dosa yang dia pernah kerjakan, dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Takut karena dosa-dosa itu, amal-amal ibadah dia tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, Pak. Orang yang bermakrifat, orang yang kenal dengan Allah, bukan sekedar orang yang ngomong saya kenal Allah, tidak. Kalau kenal kayak gitu juga, saya juga ngomong kenal sama Prabowo, Pak Ustadz, kenal. Cuman kan kenal begitu doang, kenal nama sama ngeliat di gambar, di foto, di TV. Tapi yang benar-benar kenal itu beda dengan yang cuma sekedar kenal. Orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, kalau ditanya nih, Bapak nanya sama dia, "Malladzi turiduhu min hadhil dunya?" Apa yang engkau inginkan dalam kehidupan dunia ini? Ini kita nih kalau ditanya, "Pak, Bapak di dunia ini apa yang Bapak mau?" Oh, kalau bisa Ustadz duitnya banyak. Ya kan? Rumahnya banyak, mobilnya banyak, tanahnya banyak, ya kan? Kalau bisa bininya juga banyak. Pasti kan kayak gitu. Tapi orang yang ma'rifatullah kalau ditanya di dunia ini, apa yang kau hidupkan dalam kehidupan dunia ini? Apa sih yang kau pengen dalam kehidupan dunia ini? Dia bilang apa? Uridu ma aradallah. Saya ingin apa yang Allah ingin. Saya pengen dengan apa yang Allah pengen.
Itu dulu ada seorang ulama, Pak. 30 tahun sakit, tinggal tulang sama kulit. Nggak bisa gerak. Tapi mukanya tetap tersenyum. Datanglah sahabatnya ulama juga. Ngelihat keadaan temannya berbaring kayak gitu, nangis kan. Ya Allah, engkau orang yang rajin ibadah, rajin beramal soleh, rajin berzikir, rajin baca Quran. Kenapa hidupmu kayak begini? Kan gitu, Allah kasih ke hidupmu kayak gini, Allah jadikan hidupmu kayak gini. Tuh orang yang gak pernah sholat, gak pernah apa, kayaknya sehat-sehat aja nih. Kamu rajin ibadah dulu, kenapa berbaring 30 tahun begini? Apa kata yang ulama yang sakit tadi? Lima tabki ya akhi. Kenapa engkau nangis saudaraku? Ya saya ngelihat keadaan kamu. Terus apa kata ulama yang sakit? Uridu ma'aradallah. Saya pengen apa yang Allah pengen. Kalau Allah pengen saya sakit, saya senang dengan sakit ini. Allah senang saya memang harus kena ujian, saya senang. Karena apa? Karena pasti Allah punya maksud baik di balik setiap sesuatu yang diberikan kepada kita. Tuh kayak begitu, Pak. Gimana ini berat nggak? Bukan berat, Pak. Kan gitu loh. Pengen dengan apa yang Allah pengen ini berat. Senang dengan apa yang Allah senang ini berat. Kan gitu. Karena Allah ciptakan kita ini kan bukan buat begini buat begitu, Pak. Di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Bukannya untuk kesana kesini buat yang ganggu, enggak. Maka hidup ini cuma sementara. Apa yang itu yang membuat sebetulnya, Pak, itu yang menurut medis itu senangnya kita harus sesuai dengan senangnya Allah. Itu yang membuat pikiran kita nggak stres. Kita nih senangnya kaya, Allah senangnya miskin. Kita senangnya duitnya banyak, tapi Allah senang kita nggak ada duit. Kalau bertentangan dua keinginan tadi, yang kalah apa? Kita yang stres. Akhirnya kita nuduh-nuduh, lumayan ya Allah nih. Salat udah, duha 40 hari berturut-turut. Tahajud berturut-turut 40 hari. Belum kaya-kaya juga nih, dagang belum laris-laris. Begitu. Akhirnya kita nuduh-nuduh Allah subhanahu wa ta'ala. Stres kita nanti. Berapa banyak orang sakit, Allah senang dia nih sakit. Ini orang senang dia sehat. Karena akhirnya apa? Ya aduh gimana ya, gak sembuh-sembuh pikiran. Stres, Pak. Menyelaraskan keinginan kita dengan keinginannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah. Wa in qulta lahu, kalau kamu tanya sama dia nih, maladhiyan isuka wa yas'uduka minad dunya, apa yang membuat kamu bahagia hidup di dunia ini? Kalau orang yang biasa akan jawab, yang buat kita bahagia itu kalau ada duit. Kalau nggak ada duit mah nggak bahagia, Ustaz. Walaupun lakinya ganteng, duitnya nggak ada, nggak bahagia, Ustaz. Wah, yang buat bahagia kalau bininya cantik. Lah kalau nggak ada duitnya punya bini cantik, nggak enak. Bikin kopi nggak ada duit, bikin teh nggak ada duit, mau masak nggak ada duit. Kan bininya cantik kita makan sendal. Orang yang ma'rifat, kenal dengan Tuhan, ketika ditanya, apa yang membuat kamu bahagia? Ridho Allah. Allah ridho sama saya. Allah ridho sama saya. Jadi orang yang kenal Allah itu, Pak, kalau ditanya, dia datang nih, yang membuat kamu bahagia apa? Ya mudah-mudahan Allah ridho sama saya, itu budur bahagia saya. Bahagia luar biasa. Wa in qulta lahu, kalau kamu ditanya, manaimul ladzi yatma'u ilaihi yaumal qiyamah, apa kenikmatan yang kamu pengen pada hari kiamat? Kalau udah hari kiamat pengennya apa? Kebanyakan orang akan jawab sorga. Kita kalau pada hari kiamat, Pak, yang kita pengen itu apa? Masuk sorga. Kebanyakan begitu. Udah di dunia banyak duitnya, kalau mati masuk sorga. Kan begitu. Orang yang ma'rifat, orang yang kenal dengan Allah, ketika ditanya, apa yang kamu inginkan di akhirat nanti?
ru'yatullah, saya pengen lihat Allah. Kita ini sholat, dia tuh dari dulu nyembah Allah tapi nggak ngelihat Allah. Ada rasa rindu. Kita ini dikasih terus sama Allah kan, tapi nggak bisa ngelihat siapa yang ngasih. Kira-kira begini Pak. Tiap pagi di rumah saya ada orang nganterin nasi uduk sama lontong sayur buat saya dan keluarga. Jam 10 siang nganterin nasi padang. Terus jam 12 nganterin duit 1 juta. Sorenya nganterin gorengan sama buah-buahan. Malamnya jam 8 nganterin makan malam. Saya kalau pas ngambil makanan itu, megang makanan ditanya, siapa yang ngasih? Si A. Siang dikasih lagi, siapa yang ngasih? Si A. Si A siapa ya? Pokoknya si A, kata tetangga. Kok saya belum tahu ya, belum pernah lihat. Itu apa si A? Tiap tahun bertahun-tahun. Tentu apa? Ada rasa kepengen kita tahu siapa sih si A yang baik ini sama kita. Begitu juga Allah ngasih nikmat rezeki sama kita, nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat ketenangan. Siapa Allah? Yang gimana sih Allah ini? Kok baik amat? Saya buat dosa, saya buat maksiat, hati saya takabur, kadang-kadang hati saya merasa lebih tinggi dari orang lain. Kok masih saya dikasih nikmat? Siapa sih berbaiknya? Ada penasaran kan gitu kalau yang waras, Pak, yang waras. Yang waras akan tak penasaran. Begitu juga orang yang kenal dengan Tuhan, ibadat tiap hari, siang malam. Kita berbuat dosa, kadang hati kita merasa sombong lebih dari orang lain. Oh, gak ada papanya, ini gua, ibadah gua. Oh, ilmu lu gak ada papanya, ini ilmu gua. Tapi Allah kasih sayang, ngasih rezeki, ngasih ketenangan, ngasih nikmat-nikmat. Penasaran kan? Siapa sih ini? Pengen tahu kayak gimana bentuknya. Sampai saya tidur aja dia ngomong di dalam ayat kursi. La ta'khudhu sinatu wala naum. Apa kata Allah? Allah itu nggak ngantuk, nggak tidur. Seakan-akan waktu kita tidur itu Allah ngomong, udah tenang aja, tenang, kamu tenang. Tidur ya nyenyak, nggak usah mikirin apa-apa. Biar aku yang jaga peredaran darahmu, biar aku yang menjaga detak jantungmu, biar aku yang menjaga keluar masuknya napasmu. Kamu tenang. Kita tidur bisa tenang, Pak. Karena apa? La ta'khudhuhu sinatu wa naum. Allah nggak ngantuk, nggak tidur. Loh kalau Allah ngantuk, bahaya napas kita. Keluar nggak bisa masuk lagi. Dan jantung kita berhenti berdetak. Ya kan gitu. Luar biasa penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Allah, enggak kita bayar, enggak minta upah. Bagaimana Allah baiknya sama kita, Pak? Luar biasa. Maka orang yang makrifat, orang yang benar kenal dengan Allah, pada saat ditanya hari kiamat, saya pengen apa? Saya pengen ngelihat Allah. Udah. Kenapa nggak pengen surga? Surga itu ciptaan Allah indah, yang menciptakannya pasti lebih indah untuk dilihat. Surga itu kan indah, Pak. Yang menciptakannya pasti lebih indah. Surga itu nikmat. Lihat itu nikmat. Yang menciptakannya pasti lebih dari ciptaannya. Maka orang yang ma'rifatullah itu cintanya sama Allah sangat luar biasa. Sampai kayak begitu, Pak. Di akhirat gak pengen apa-apa, saya pengen lihat Allah aja. Maka Imam Syafi'i itu, dia ngomong apa? Saya gak akan nyembah Allah kalau saya gak bisa lihat Allah di akhirat. Dia yakin saya akan lihat Allah. Wa in qul tahu, kalau gak ditanya, siapa yang kamu takutin di alam semesta ini? Di dunia ini yang kamu takutin siapa? Kalau orang yang gak makrifat, dia akan ngomong, yang pertama Ustadz bini saya, ya kan? Yang kedua bini saya, yang ketiga ya bini saya. Makanya saya kalau pulang gak berani malam-malam. Tapi orang yang makrifat, ketika ditanya siapa yang kamu takutin? Allah. Murka Allah, itu yang saya takutin. Allah marah. Saya takut Allah itu marah. Suhtullah, murkaannya Allah. Allah marah sama saya bukan karena saya berbuat dosa besar. Kadang-kadang Allah itu marah bukan karena kita berbuat dosa besar, Pak. Kadang-kadang karena dosa kecil Allah marah.
Orang itu jatuh bukan karena batu yang besar, kadang kerikil yang membuat dia jatuh. Betul. Nah begitu juga Allah marah itu bukan karena kita berbuat dosa besar. Pada saat kita berbuat dosa besar, Allah nggak marah. Pada saat kita berbuat dosa kecil, Allah marah. Waktu dulu main judi, mabok, Allah nggak marah, diam-diamin aja, ya kan? Barang gara-gara gara-gara ngomongin orang, gara-gara kita merasa lebih dari orang lain, Allah murka. Wah, dimampetin semua nih, yang tadinya dikasih cabut-cabutin. Bisa saja terjadi. Maka dalam hidup ini yang dia takutin adalah suhtullah. Allah marah sama dia. Wa in kul tahu, kalau engkau ditanya, kalau kau nanya sama dia, man huwa mahbubukal ladzi yamliku 'alaika qalbi. Siapa kekasih yang memiliki hatimu? Artinya kekasih kamu, orang yang kamu cintai itu siapa? Fa'ajaba, maka dia akan menjawab, mahbubi, kecintaanku cuman Allah. Saya itu nggak bisa mempoligami cinta. Saya tidak mungkin mempersekutukan cinta sebagaimana saya mempersekutukan dalam ibadah. Cinta saya satu-satunya kepada Allah. Pertanyaannya, Ustaz, kalau cinta Rasul bagaimana? Cinta Allah, cinta Rasul. Kalau kita itu di situ ada Pak orang yang ngerti kaidah Arab. Hub ma'a dengan hub fi. Hubbu ma'a dengan hubbu fi. Kalau kita cinta Allah bersamaan dengan cinta Rasul, ini kemusyrikan. Karena apa? Kita mempersekutukan cinta. Kalau hubbu fi, kita cinta Rasul karena Allah yang kita cintai memerintahkan kita untuk mencintai Rasul. Saya cinta sama anak-anak saya karena Allah yang saya cintai memerintahkan saya untuk mencintai anak-anak saya. Saya mencintai orang tua saya karena Allah yang saya cintai memerintahkan saya untuk mencintai orang tua saya. Tapi kalau saya cinta Allah juga cinta orang tua saya, membagi cinta, ini termasuk warna dari warna kemusyrikan. Beda itu. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta anak-anak. Jadi kita itu cinta karena Allah yang kita cintai. Allah yang kita cintai memerintahkan kita untuk mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, mencintai Rasul kita, mencintai Al-Quran. Karena Allah yang kita cintai. Bukan kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta anak, kita bagi-bagi cinta ini di dalam hati kita. Karena hati itu cuma punya satu cinta, betul. Makanya kalau orang yang punya bininya dua pasti bohong. Kenapa? Karena cinta itu cuma satu. Kita ini punya handphone dua, nggak mungkin dua-duanya senang. Pasti ada satu yang lebih senang, yang dominan. Nah, ketika kita membagi cinta ini para ulama Rabbani mengatakan ini laun min alwan syirk, warna daripada warna kemusyrikan. Ustaz, kayak begini nih kayaknya berat bener nih Ustaz. Kalau orang kenal sama Allah harus begini, kayaknya berat Ustaz. Ya memang berat. Kita cuma berusaha. Selebihnya itu Allah yang bekerja. Allah yang punya kehendak. Kalau semuanya harus bisa ketika belajar ma'rifat, semuanya jadi wali di dunia ini. Kita cuma dikasih jalan oleh Al-Quran. Kita berusaha, selebihnya Allah yang berkehendak. Ada syair itu ngomong apa? Wala taqul qad zahabat ayyamuh kullu man saru ala darbi wasala. Jangan kita katakan hari-hari itu udah berlalu. Tapi setiap orang yang berjalan di sebuah jalan pasti akan sampai. Entah nyampenya kapan kita kayak begitu, yang penting kita jalan di jalan ini. Tauhid kita bagusin. Rasa thiqah billah, percaya kita kepada Allah bagusin. Tafwid kita, tawakal kita, penyerahan diri kepada Allah bagusin. Kalau kita kepengenan kita disesuaikan dengan kepengenan Allah, kalau nggak mampu 100%, 10% nggak apa-apa. Ya kan? Dalam masalah ini, masalah itu, yang penting berada di jalan ini. Entah nyampenya kapan, pasti nyampe karena ada di jalan. Yang nggak nyampe itu kalau nggak ada di jalan itu. Itu kata para ulama begitu.
Nah selebihnya nanti kehendak Allah. Nah kalau Allah berkehendak bisa aja terjadi kun fayakun kan. Nah Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada waktu 15 menit mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak.